Jadi Allah mengutus nabi-nabi ya dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dengan memiliki sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi. Ya, pertama fatona, kedua sidik, ketiga tabligh, keempat amanah. Satu, fatona, artinya apa fatona? Cerdas. Ya. Nabi itu cerdas semuanya, nggak ada yang oon. Ya, iya cerdas. Makanya orang-orang soleh juga, orang-orang alim, ulama itu pasti cerdas karena ulama itu pewaris para nabi. Ya, jadi kalau mau ikut sama nabi harus ngaji maksudnya gitu. Kalau nggak ngaji berarti oon. Ya, jadi nabi itu fatonah, cerdas. Ya, fatonah itu artinya cerdas. Dulu pernah Pak cerita, contoh misalnya kisah Nabi Muhammad ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nabi Muhammad itu usia 30 tahun. Dulu pernah Pak cerita, Ka'bah itu diterjang banjir. Sebab dia letaknya di bawah. Jadi kayak antara cekungan gunung-gunung, jadi paling bawah. Makanya kalau hujan deras pasti banjir. Tapi kalau sekarang enggak, karena sekarang udah dibikin saluran di bawah gede. Tapi kalau zaman dulu itu pasti banjir. Sebab banjir itu berakibat Hajar Aswad itu keguling, jatuh, ngegelinding. Nah, nggak boleh langsung dibawa, ditaruh di tempatnya, nggak boleh. Semua orang-orang itu suku-suku Quraisy saat itu merasa mereka lah yang paling berhak. Jadi ketua suku ini, wah saya yang paling berhak mindahin kembali Hajar Aswad. Satu lagi bilang, wah saya yang paling berhak, wah semua rebutan. Akhirnya mereka sepakat, yaudah gini aja, daripada kita rebutan siapa yang paling berhak, lebih baik kita putuskan besok pagi siapa yang datang duluan ke Ka'bah, maka dia berhak untuk memutuskan siapa di antara kita yang meletakkan kembali Hajar Aswad. Nah, akhirnya besok pas malamnya itu pemuka-pemuka Quraisy ngumpul semua tuh ngumpet. Nah, besoknya ternyata yang muncul adalah Nabi Muhammad. Nah, kalau Nabi nggak cerdas, udah diambil aja batu Hajar Aswad, taruh deh, selesai. Ya nggak? Itu namanya nggak cerdas. Nah, Nabi pinter. Gimana caranya supaya orang-orang Quraisy ini bersatu, yang tadinya berantem, merasa paling hebat. Akhirnya sama Nabi dibukalah sorbannya. Ya, jadi sorbannya dibuka, seret ditaruh, terus Hajar Aswad itu ditaruh di tengah-tengah. Batu Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengah, terus kemudian setiap sisi dari sorban Nabi itu dipegang sama tokoh-tokoh Quraisynya, kepala-kepala suku. Jadi yang satu megang ini, yang satu megang ini, yang satu megang sini, megang semua. Ayo kita bawa bareng-bareng ke tempatnya. Akhirnya itu Hajar Aswad dibawa bareng-bareng. Sampai di tempatnya baru Nabi Muhammad ngambil batu itu terus ditaruh di tempatnya. Cerdas nggak? Cerdas nggak? Mungkin kalau nggak cerdas ya udah ambil aja Nabi kan. Tapi ntar orang-orang kepala suku Quraisy ini tetap berantem kan. Wah, orang gue juga yang harus naroin gitu kan. Yang situ kok gue juga, gue yang lebih berhak gitu. Tapi karena Nabi cerdas, gimana caranya supaya mereka sama-sama merasa bahwa mereka lah yang meletakkan batu Hajar Aswad, maka ditaruhlah di sorban beliau terus dibawa. Nah, itu salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad ya sebagai nabi juga diberikan fatonah, kecerdasan. Nah, yang kedua diberikan asidik, jujur. Ya, nabi itu nggak pernah bohong. Ya, nggak pernah kayak kita dikit-dikit bohong. Dengan JPR belum, ya kan? Bilangnya udah, terus alasan deh, capek pak, sekolah pak, les pak, nari balet pak. Ya, kalau Nabi jujur, bercandanya Nabi aja jujur. Ya, satu ketika ada nenek-nenek lagi nyapu masjid Nabi, terus nenek-nenek itu bilang kepada Nabi Muhammad, ya Nabi, wahai Rasul, nanti saya masuk surga nggak sih? Saya kan udah nyapu nih, amal soleh saya habis, saya orang miskin kalau bisa sedekah. Ya udah saya bisanya cuma sholat, ngaji, ya nyapu deh.
Mudah-mudahan nyapu ini jadi amal soleh saya, bisa nganterin saya masuk surga. Terus kata Nabi apa? Nek, di surga itu nggak ada nenek-nenek. Itu nenek-nenek nangis, penjur, ya. Kalau orang Betawi bilang, nangisnya itu bayi ya. Nah itu nangis tuh nenek-nenek. Terus dibilang sama Rasulullah, kok nangis nek? Iya Nabi, masa saya nggak masuk surga? Saya udah bersih-bersih masjid, masa nggak masuk surga? Terus kata Nabi, yang bilang nenek nggak masuk surga siapa? Itu tadi saya bilang nenek-nenek nggak ada di surga. Bukan berarti nenek nggak masuk surga. Di surga nggak ada nenek. Nanti nenek kalau masuk surga umurnya balik lagi muda, 25 tahun, 30 tahun, tetap balik lagi, cakep lagi nenek. Oh gitu Nabi, iya langsung merah mukanya. Jadi saya kan cakep lagi, iya, kagak pewot kayak sekarang. Gitu. Loh, Nabi walaupun bercanda tapi jujur. Ya. Terus habis sidik tabligh, menyampaikan. Maksudnya menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu, menyampaikan kebenaran. Jadi setiap ada wahyu turun dari malaikat kepada Nabi pasti disampaikan. Ya. Nggak ada Nabi korupsi, ini ayat jangan disampaikan nih, ntar yang lain pada pintar, udah gua aja sendiri. Nggak ada. Ya. Kalau kita kan beda. Dimas nih titip Mas ya, terus buat Rizky Mas ya. Wah 5.000 nih, kasih Rizky 4.000 aja deh. Gitu. 1.000-nya diketit. Contoh Mas. Nggak salah kan Mas ya? Nggak, berarti benar. Terus yang keempat amanah. Amanah apa artinya? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Jadi Rasul itu dapat dipercaya. Ya, kayak Dimas. Ya. Jadi karena amanah, ya maka beliau dapat dipercaya. Apapun yang diberikan pada Rasulullah, nggak ada yang nggak disampaikan. Ya, termasuk masalah dakwah, termasuk masalah kehidupan sosial. Nah, wajah izun bihaqihi min arodi. Bigoy dinaksin kahofifil marodi. Tapi Nabi juga punya sifat jais. Ya, jais itu apa sifatnya Nabi? Yaitu kebiasaan yang berlaku bagi manusia. Bigoy dinaksin, tapi nggak mengurangi kedudukan kemuliaan Nabi kahofifil marodi, seperti contohnya sakit yang ringan. Artinya apa? Nabi sebagai manusia, para rasul sebagai makhluk Allah dengan nama manusia, itu tetap punya sifat manusiawi. Tapi Nabi itu basyarun la kal basyar. Basyar itu manusia. La bukan kal basyar seperti manusia. Manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Ya, ibarat Nabi itu seperti batu jamrut, batu permata, sedangkan kita batu kolar, batu koral atau batu kerikil. Ya. Batunya sama, tapi harganya berbeda. Itu segenggam batu jamrut itu harganya triliunan dibandingkan satu truk batu kerikil. Nah kita ini batunya batu kerikil. Nabi Rasul itu juga batu, tapi batunya batu jamrut. Sama batunya, tapi harganya beda. Ya. Nabi Muhammad sakit, Nabi yang lain sakit, iya. Kita juga sakit, iya sakit. Tapi sakitnya kita sama sakitnya Nabi beda. Nabi kalau dikasih sakit, istighfarnya banyak. Astagfirullah. Bahkan ada sebagian Nabi kayak Nabi Ayub, dikasih sakit korengan, bukan astagfirullah, alhamdulillah. Ya Allah saya dikasih sakit. Karena kalau orang dikasih sakit berarti dosa-dosanya diampunin. Tapi kalau istighfar, kalau alhamdulillah, kalau nggak gerutu, ya kagak diampunin. Jadi Nabi itu, Rasul itu kalau dikasih sakit, istighfarnya banyak, alhamdulillahnya banyak. Beda sama kita. Kalau kita pas lagi sakit ngeluh mulu, gitu. Ya, misalnya kemarin Dimas seleo ya kan, apa Mas? Alhamdulillah, astagfirullah. Apa? Aduh gitu. Aduh. Ya kan? Ya, emang sakit wajar. Maksudnya sakit wajar namanya manusia. Tapi kalau kita sakitnya kita itu suka bikin lupa sama Allah, lupa kita sama Allah. Tapi kalau Nabi enggak. Para nabi tidur, kita tidur nggak?
Tidur, tapi Nabi tidur kagak pernah ngiler. Kalau kita tidur ngecer terus, sampai bikin pulau, ada Sulawesi, Kalimantan, Pulau Jawa, ya enggak. Tidurnya sama. Nabi ngeludah, kita ngeludah nggak? Ngeludah, tapi Nabi ngeludah bisa jadi obat. Ada sahabat yang buta matanya. Terus kata Rasul, kenapa mata kamu? Mata saya sakit ya Rasul. Udah setahun lebih buta. Terus dia minta, ya Rasul tolong dong sembuhin saya. Terus kata orang itu, kalau misalnya saya buta, saya nggak bisa melihat engkau ya Rasul. Salah satu ibadah itu kan bisa melihat engkau, bisa baca Quran dengan melihat. Nah kalau saya buta, saya nggak bisa melihat. Oh jadi kamu mau sembuh? Iya ya Rasul. Terus kemudian orang buta itu disuruh wudhu. Ya udah wudhu, sholat 2 rakaat. Terus kemudian orang buta itu wudhu, sholat 2 rakaat, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, sama Nabi, tangan Nabi diludahin. Fut. Sini mau dicontohin nggak? Nah, habis diludahin, itu diusap ke matanya orang yang buta itu. Seketika itu juga, biiznillah dengan izin Allah, langsung melek. Yang tadinya buta bertahun-tahun, ketika diusap sama Nabi, matanya langsung melek, langsung bisa melihat. Itu ludahnya Nabi. Ludahnya sama, kita juga ngeludah. Nabi juga ngeludah. Tapi kalau kita yang ngeludah, orang tambah buta. Ya kan? Iya. Nabi itu begitu. Jadi sama secara manusianya, tapi ya derajatnya, kemuliaannya beda, gitu ya. Ismatuhum, mendapat perlindungan mereka atau dilindungi mereka. Merekanya Nabi ya, ya maksudnya mereka mendapatkan perlindungan. Humnya kan di belakang. Jadi kalau bahasa Arab tuh di belakang tuh dibalik jadinya. Kasa iril malaika, seperti sekalian para malaikat. Wajibatun yang wajib. Maksudnya ya Nabi juga wajib ya dapat perlindungan dari Allah, dari perbuatan dosa, dari maksiat. Wa fadlu, dan melebihi mereka al malaika akan malaikat. Maksudnya lebih utama ya. Nabi dan Rasul itu lebih utama dari para malaikat gitu. Wal mustahilu, dan ada pun sifat mustahil. Yang asalis langsung aja sifat mustahil gitu. Nggak usah wal mustahilu, nggak usah ditulis Arabnya. Itu didu, lawannya atau kebalikannya, kulli wajibin. Itu didu kulli wajibin, lawannya setiap sifat wajib. Fahfad, maka hafalkanlah lihom sina atas 50 sifat, bihukmin dengan hukum, wajibin yang wajib. Maksudnya wajib buat kita menghafalkan 50 sifat tersebut. Tafsilu, adapun perinciannya, khamsatin wa isrina, 25 lazim yang wajib. Nah itu yang wajib kalian hafal. Ya, syukur-syukur kayak sifat Nabi tadi sidik, jujur ya. Sidik jujur, lawannya apa? Berarti berdusta, kadzib. Amanah, ya amanah apa artinya? Seperti percaya, berarti lawannya apa? Khianat, gitu. Nah kalau yang sifat mustahil itu nggak hafal masih mending, nggak apa-apa lawannya ya. Tapi syukur-syukur hafal. Sama kayak wujud kidam bako, wujud artinya ada, lawannya apa? Nggak ada. Iya, bahasa Arabnya apa? Lawannya Adam, ya. Terus kidam, terdahulu, sifat wajibnya. Mustahilnya apa? Kudus, artinya baru. Bako artinya kekal, lawannya apa? Fana. Fana artinya rusak, gitu. Tapi kalau nggak hafal ya nggak apa-apa, masih mending maksudnya daripada nggak hafal sama sekali. 20 sifat wajib Allah, wujud kidam bako tadi ya, sampai mutakaliman ya. Terus 1 sifat jais Allah,
tarkulikuli mungkinin kafilihi, Allah itu bisa berbuat dan bisa meninggalkan semau Allah, sekehendak Allah. Nah, ada juga yang sifat Nabi dan Rasul 4 tadi. Kalau apal otomatis pasti nanti pas ditanya kita di kuburan juga bisa jawab. Kan di kuburan ditanya, man rabbuka, ya kan, siapa Tuhanmu? Kita jawab, Allahu Rabbi. Kenapa bisa jawab? Karena apal sifat 20. Wujud tidak bakom alafatulillah wadisi ya muhbi nafsi wahdaniyat dan seterusnya itu sampai basiron mutakaliman gitu. Mustahil kalau kau bisa jawab. Orang jangankan nama Allahnya, sifatnya aja yang 20 kita hafal, apalagi yang sampai 99 yang kita pelajarin dulu. Tahu masih hafal apa enggak? Yang dilaguin ya Allah ya Rahman ya Rahim aja itu. Tahu masih ingat apa enggak? Yang penting Pak Ustadz udah ngajarin nih kan. Kan yang penting nanti Pak Ustadz kan di akhirat juga ditanya, Jelani kamu udah ngajarin? Wah udah malaikat. Coba dilihat videonya tuh. Wah lagi ngasih tahu Nabila, lagi negor Manda tuh, lagi ngasih tahu Kinan PR nggak dikerjain, lagi ngomelin Kaifa. Itu dilihatin ntar. Wah iya benar kamu berarti nggak ngajarin. Dan sorga. Ntar tinggal giliran kalian yang belum. Nabila datang, dilihat, waduh, gimana mau masuk surga, PR aja gak kerja, gitu. Terus, kulla mukallafin, adapun setiap mukallaf, ya mukallaf tuh ya kalian ini. Mukallaf itu Islam balik berakal. Jadi kalau Islam doang tapi nggak balik, nggak berakal, bukan mukallaf. Fahakik, maka hendaknya mengetahui dengan hak, mengetahui dengan benar, mengetahui dengan hak. Waqtanim, dan mengambil keuntungan dari belajar kitab Aqidatul Awam ini. Mengambil keuntungan gitu aja. Nah sekarang nama-nama Nabi. Hum adapun mereka para nabi. Adamun Adam, Idrisun Idris, Nuh Hud sama, Mak beserta, Soleh Nabi Soleh, wa Ibrahim seret aja, seret, wa Ibrahim Nabi Ibrahim, kullun muttaba, yang masing-masing diikuti atau setiap mereka diikuti. Lanjutannya Lutun Nabi Lut, wa Ismailu Nabi Ismail, wa Ishaku Nabi Ishak. Kada demikian juga Yakubu Nabi Yakub, Yusufu Nabi Yusuf, wa Ayubu Nabi Ayub. Ihtada yang selanjutnya. Jadi yang belakang-belakangnya itu tambahan doang ya, nama nabinya mah yang di depannya itu. Terus Syuaib, Harunu Nabi Harun, wa Musa Nabi Musa, wa Yasa Nabi Yasa, Dzulkifli Nabi Dzulkifli, ya. Daudu Nabi Daud, Sulaimanu Nabi Sulaiman. Ittaba yang selanjutnya atau yang mengikuti Ilyasu Nabi Ilyas, Yunusu Nabi Yunus, Zakaria Nabi Zakaria, Yahya Nabi Yahya, Isa Nabi Isa, wa Toha Nabi Muhammad. Ya nama panggilan Nabi Muhammad Toha. Toha, Yasin itu nama panggilan Nabi Muhammad. Khotimun Nabi penutup. Goya, maka tinggalkanlah goya akan kebodohan. Maksudnya apa? Apalin gitu. Kalau pengen pinter ya apalin, tinggalkan kebodohan. Jadi kalau yang hafal berarti ntar udah tahu hum adamun idisinu hunul musalli wa Ibrahim dan seterusnya. Alaihimu, maka semoga atas mereka as-sholatu sholawat ya, rahmat takzim
Sholawat itu artinya rahmat, takzim. Wassalamu dan salam. Wa alihim madamatil ayamu. Wa alihim dan keluarga mereka madamatil ayamu sepanjang hari atau sepanjang masa. Nah, jadi nabi itu ada 25 nabi yang wajib diketahui. Tapi jumlah nabi sendiri itu banyak. Konon sampai 320.000 nabi. Sedangkan rasulnya 114.000 rasul. Apa bedanya nabi sama rasul? Kalau nabi itu berdakwahnya bebas, bukan untuk diri sendiri, bebas. Jadi paling cuma untuk keluarga, bukan untuk diri sendiri, berarti keluarganya kafir dong. Jadi bebas, nggak ada objek dakwah, nggak ada target dakwah secara umum. Nah, beda dengan rasul. Kalau rasul, dia target dakwahnya umum, sebanyak-banyaknya. Nah, makanya Nabi Adam itu dulunya karena orang masih sedikit, maka Nabi Adam itu menurut ulama belum masuk rasul. Nabi Idris juga belum masuk rasul, cuma nabi. Mulai ada rasul itu pas zaman Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh itu kemudian punya pengikut banyak. Walaupun yang diselamatkan oleh Allah karena sebagian umatnya durhaka, yaitu cuma 70 orang. Ya, dalam riwayat lain 40 orang. Ya, jadi Nabi Adam, Nabi Idris itu belum masuk kategori rasul. Masuk kategorinya nabi. Ya, yang berdakwahnya terbatas. Karena orang waktu itu belum banyak. Ya, Nabi Adam baru cuma nama anak-anak kan. Kobil, Habil, Iklimah, Labuda gitu ya. Nabi Adam punya anak lagi dan seterusnya. Ya. Nah, mulai Rasul itu pas zaman Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh, kemudian habis Nabi Nuh, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim ya dan seterusnya sampai Nabi Ibrahim tuh kemudian makin banyak sampai sekarang. Gitu. Titik. Wal malakul ladzi bila abi wa wal malaku dan adapun malaikat itu alladzi makhluk bila abin dengan tanpa punya bapak wa ummin aslinya wa ummin dan ibu. Malaikat itu nggak punya bapak, kagak punya ibu, ya toto ada aja diciptakan sama Allah gimana? Kun fayakun. Ya. Malaikat itu diciptakan Allah dengan lafaz kun fayakun. Bahkan banyaklah Allah menciptakan malaikat, ada dalam riwayat dengan suara burung. Jadi setiap burung bersiul, nah itu jadi malaikat. Iya. Bahkan ketika kita wudhu, tuh kalau kalian wudhu, kenapa makanya wudhu sunahnya jangan dielap, jangan dikeringkan. Karena setiap wudhu kita, ketika air itu jatuh netes ke bawah, itu jadi malaikat. Jadi kalau kalian wudhu, apalagi pakai doa, Allahumma inni as'aluka yumna wal barokah wa a'udzubika minasyumi wal halakah. Terus kumur-kumur, Allahumma aini ala tilawati kitabika wa kasrati dzikrilaka. Terus hidung, Allahumma aujib li raihata jannati fil jannati wa anta anirodin. Oh, saya masih hafal kan? Yang mana udah pada lupa. Coba. Ayo. Basuh muka, nawaitul wudu ali rafil adasil asgori fadlillahi ta'ala. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuha awliyaika wa la tusawwid wajhi bi zulmatika yauma tusawwidu wujuha adaika. Ayo, coba hafal enggak? Coba. Gimana? Dulu kan dia pernah ngapalin kan? Ya. Itu kelemahan kalian itu sayangnya di situ. Udah ngapalin kagak dipakai. Ngapalinnya susah-susah, akhirnya lupa. Sayang loh, kan ngapalin susah, dipakai. Makanya kalau wudhu jangan kecapung cebok. Dipakai. Saya kira dulu bacanya nggak satu-satu kok itu, jadi mau wudhu tuh niat dulu tuh langsung baca semuanya gitu. Aduh, semua bayar satu lah. Basuh tangan, Allahumma atini kitab biyamini wa asibni sabayasiro.
Basuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tutiyani kitabi bisimali aw bimara'il dhari. Basuh sebagian kepala, Allahumma ghasini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa azilani tatazil asyika yauma la yudhil ilailuka. Terus ya sampai habis itu. Kalau udah hafal jangan ditinggalin. Ntar suruh hafalin lagi, bolosan berarti orang lupa. Kalau udah hafal dipakai. Nah, itu bukan cuma dapat doanya doang, itu doanya luar biasa loh. Kalian doa nih, basuh tangan aja misalnya tadi. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barokah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka memohon kepada Engkau yumna dengan kebaikan, al barokah dengan keberkahan. Maksudnya apa? Supaya tangan ini jadi berkah. Megang pensil, belajar, megang buku, ngaji, semuanya jadi berkah. Sekarang belum berasa, ntar kalau kalian udah gede, ntar ketika kalian udah kuliah, udah kerja, itu baru berasa. Sekarang mah belum berasa. Semuanya kehidupannya jadi berkah. Ntar punya anak, Ang Bosan bolak-balik bilang, ya kan? Ntar suatu saat kalian akan jadi anak dewasa, jadi orang gede, ya. Kinan misalnya, ntar bakal punya anak. Kawin dia ntar bakal punya anak. Damar ntar bakal kawin. Ada itu Damar? Ada kan Damar kali suaranya? Oh ada. Ya kan? Iya, supaya berkah tuh, ya. Kan kita sekarang ibarat orang lagi nanam padi, itu kalian lagi nanam padinya nih. Nah, doa-doa itu pupuknya supaya nanti pas udah gede bisa panen. Lah orang banyak yang sekolah tapi nggak berkah, akhirnya udah gedenya jadi tukang ojek, ya nggak? Jadi tukang sampah. Emang nggak sekolah tuh orang? Sekolah, tapi sekolahnya nggak bawa keberkahan, akhirnya hidupnya susah. Tapi ada orang ngojek hidupnya enak, iya berarti berkah. Ada orang menjadi tukang sampah tapi hidupnya enak, iya berarti tukang sampahnya berkah. Berarti dulu pas ngaji, pas sekolah itu membawa keberkahan. Mau kalian jadi insinyur kayak gitu, mau jadi dokter gitu ya, segala macem. Jadi dokter sekalipun kalau nggak berkah, duitnya habis begitu aja. Kalau Bosan kan misalnya kan dari segi umur kan udah tuaan tahu, Bosan udah tahu banyak orang. Banyak orang ngumpulin duit dari muda nih, ngumpulin duit. Pas udah 50 tahun, 60 tahun kan harapannya apa? Harapannya bisa nikmatin hasilnya kan. Tahu-tahu pas umur 50 tahun stroke. Dia punya duit 1 miliar, stroke. Akhirnya duit itu buat apa? Buat berobat, habis-habis juga. Duit yang dia kumpulin dari masih muda, sejuta. Ya, harapan dia ntar kalau udah umur 50 pensiun. Ntar kalau udah 50 udah gak usah kerja deh, bikin kontrakan. Ya kan tinggal engkang-engkang kaki, mintain duit kontrakan. Dilalahnya dikasih sama Allah umur 50 tahun stroke. Akhirnya duitnya habis buat berobat. Malah kagak ketolong, meninggal juga. Duitnya habis, mati juga. Loh banyak kejadian kayak gitu tuh banyak. Jangan kira dikit, banyak. Di sisi lain banyak orang juga yang umurnya udah sepuh, udah tua lah ya. Udah 60-an, 70-an, rambut diuban semua. Jenggot uban, sampai ketek uban semuanya. Tapi karena hidupnya berkah, ya sehat dia. Bisa ngaji, bisa sholat jamaah, bisa ke mushola. Apa itu dinikmatin dari sekarang? Waktu dia tua itu baru dinikmatin? Kagak, itu dimulai dari dulu, dari masih muda. Bosan kasih tahu biar kalian gak nyesel. Kalau yang ngaji malam tuh sering tuh Bosan bilangin tuh Mas Dani, Mas Kamanda ya. Bener. Orang tuh nyesel, rata-rata orang udah tuanya nyesel, ya gak usah tua deh, udah punya anak deh. Itu nyesel kenapa? Karena waktu masih mudanya dipakai poya-poya, dipakai senang-senang, malas sekolah, bolos, ngaji kagak mau. Akhirnya punya anak, anaknya bandel, ngelawan, durhaka, tengil, apa lagi? Batu, ya kan? Ya durhaka. Ya itu gara-gara apa ya? Gara-gara bapaknya sendiri, gara-gara ibunya sendiri. Lo kalian ngaji di sini itu berarti bapak ibu kalian soleh, bagus. Karena berhasil mendidik kalian mau ngaji, mau sekolah. Nah sekarang
masa depan kalian itu ada di tangan kalian. Kalau pengen punya anak kayak kalian juga, misalnya Nabila nih, gue pengen anak gue kayak gue juga ngajinya rajin, sekolahnya rajin, walaupun suka bolos-bolos dikit lah, PR suka nggak dikerjain dikit lah, nggak apa-apa, tapi jangan parah-parah amat. Ya berarti harus dari sekarang Nabila harus jadi anak solehah juga, gitu. Dimas gitu, ntar gue juga pengen lah kayak gue, ntar anak gue nih bisa jago main bola, gitu kan? Tapi jangan sampai ke seleo, misalnya gitu. Ya rajin ngaji, rajin sekolah, nurut sama orang tua. Ya berarti Dimas dari sekarang ya harus begitu juga. Dan semua hukumnya begitu. Kalau kalian sekarang bandel, sekolah males, ngaji males, ya ntar punya anak begitu juga, hati-hati loh. Pak Ustadz bisa begini karena orang tua Pak Ustadz juga soleh. Kalau yang suka dengerin tuh yang di Musola Akbar tuh, kalau maghrib, kalau subuh, kalau udah bangun subuh tuh sampai serak-serak bapaknya Pak Ustadz tuh. Dari jam 4. Udah jam 4 ya kan? Iya udah bangun dah. Sholat gitu udah serak suaranya. Ajan jadi imam juga. Yang Musola Akbar tuh bapaknya Pak Ustadz, makanya Pak Ustadz jadi begini. Nggak ujuk-ujuk jadi ustadz, kagak, semuanya dari bapak. Patir tuh alhamdulillah dapat dari kelas 1 sampai kelas 6 sekarang ranking 1 mulu. Iya. Udah dapat ranking 1 mulu. Ya bagus lah nilainya. Ya kan ngapal-ngapalin juga kalian kan tahu, Patir cepet kan ngapalinnya kan? Iya. Coba dibanding sama Nabila. Ya mana Iya kan? Apa karena itu Patir sendiri? Bukan, karena bapaknya Pak Ustadz gitu. Jadi semuanya begitu, ntar Patir juga punya anak begitu. Ini Pak Ustadz contohin ya, bukannya Pak Ustadz sombong, bukan ya. Maksudnya buat pelajaran kalian. Kalau kalian pengen punya anak pinter, ya kalian juga harus berusaha juga, harus rajin juga. Kalau kaliannya males-malesan, ntar anaknya juga males-malesan. Kalau kalian ngelawan sama orang tua, nanti anak kalian juga ngelawan sama orang tua. Nauzubillah, ntar anaknya manggil bapak pakai nama ya kan. Misalnya Dimas punya anak namanya Brother, misalnya gitu. Manggilnya bukan bapak, bukan pak, bukan Dimas. Dimas mana lo mas? Ya kalau Dimasnya songong kan anaknya begitu juga. Iya, boleh, mana boleh. Nama gaul. Ya damar juga gitu. Kalau damar malas sekolah, ntar anaknya juga malas sekolah. Damar malas ngaji, anaknya juga malas ngaji. Gitu. Makanya kalian melakukan apapun yang sekalian kalian lakukan itu untuk masa depan. Makanya Ustadz bilang emang Ustadz rugi kalian jangan ngaji, kagak rugi. Kalian kagak sekolah gitu, emang guru sekolah kalian rugi, kagak rugi. Kalian nggak hafalan, nggak ngapalin, nggak rugi. Guru tuh nggak rugi. Yang rugi tetap kalian sendiri. Ya, kalian nggak hafal doa wudhu, Pak Ustadz ya tetap jadi guru ngaji. Kalian hafal doa wudhu ya Pak Ustadz juga tetap jadi guru ngaji, kalian jadi presiden. Ya kan sampai mentang-mentang kinan, wah Pak Ustadz saya hafal. Apa doa wudhu, lu Pak Ustadz jadi presiden. Kagak, tetap aja jadi guru ngaji juga ya kan? Iya. Nggak hafal pun, Kori hafal nggak? Nggak hafal Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz ya tetap jadi guru ngaji juga. Kayak hafal nggak? Enggak Pak Ustadz yang ngamir aja kan? Ya tetap jadi guru ngaji juga, tapi jadi presiden. Jadi semuanya tuh buat kalian. Pak Ustadz keras begini kenapa? Karena dulu Pak Ustadz dikasih tahu sama guru-guru Pak Ustadz kayak begitu. Kalau kalian sekarang senang-senang santai-santai, ya sekarang belum berasa, ntar 10 tahun, 20 tahun lagi baru. Jadi hati-hati, ntar kalau 20 tahun kemudian kita bertemu, ya kan? Nah, lihat aja, pasti beda-beda nasibnya. Ini kan kalian masih sering ketemu Pak Ustadz, ya sampai SMP lah minimal. Ya sebagian kan udah yang keluar. Ntar SMA belum tentu ngaji, kecuali ikut malam minggu. Kalau cuma malam minggu, kalau SMP aja udah banyak yang berhenti ya kan. Ini aja SMP tinggal Kamanda, Kaifa, Mas Dani, Damar, Adit, Iat tuh. Siapa lagi? Dimas, Rizky. Yang lainnya kan udah keluar semua kan. Teman-teman yang lain yang angkatannya Dimas, angkatannya Kamanda udah pada keluar semua. Oh iya. Iya. Yardo. Yardo, ya kan? CS-nya Dimas, Rizky itu segala macem, Randi. Ya karena emang waktunya begitu ya, terserah itu sih bukan urusan. Tapi ntar lihat 20 tahun kemudian, ya syukur-syukur mereka masih ngaji di mana terserah. Mudah-mudahan kita doain. Nggak perlu ngaji sama Pak Ustadz, enggak. Seandainya kan pun kalau kalian keluar, misalnya Mas Dani keluar nih,
Pak Ustadz udah keluar, bosan Pak Ustadz, pelajarannya enteng, gampang, misalnya gitu. Nah terus Mas Dani ngaji di luar, nggak apa-apa, yang penting tetap ngaji, jangan sampai kagak. Nggak perlu ngaji di Pak Ustadz juga, dimanapun terserah, sama aja. Ngaji di masjid, di musola, mana terserah lah. Yang penting jangan sampai nggak ngaji. Kalau nggak ngaji, nggak ada yang ngerem kalian, nggak ada keberkahan nanti di depan di kehidupan kelanjutannya. Padahal tadi Pak Ustadz bilang, yang bikin hebat itu bukan ijazah sekolah, bukan, tapi yang hebat itu keberkahan. Nah keberkahan itu dapat dari apa? Dari guru-guru, dari guru sekolah kalian yang ngedoain kalian, dari guru ngaji kalian yang doain kalian gitu. Pak Ustadz dulu sering cerita ya, Pak Ustadz tuh, ini Pak Ustadz cerita dulu. Pak Ustadz tuh didoain sama guru-guru Pak Ustadz, makanya Pak Ustadz begitu sama. Kalau pagi nih nyuciin mobil kiai, cuciin. Terus ya udah didoain mudah-mudahan jadi anak soleh, mudah-mudahan berkah. Gak ujuk-ujuk sekarang kagak, semuanya itu pakai proses, ya kan? Orang punya duit aja pakai proses, kerja dulu, dagang dulu, ya nggak? Bukannya langsung gubrak tuh kan duit 100 juta, kagak ada. Oke gitu mah kayak apa nih? Iya, mana ada, kayak dukun beneran, bohong dukun mah. Apalagi Samsudin, ya kan? Bohong bener, kagak ada. Nah sekarang kalau dukun kaya mah mendingan dia aja sendiri jadi orang kaya ya. Ngapain buka perdukunan? Logikanya kan begitu kan? Ya jadi malaikat itu tanpa ayah, tanpa ibu, la akla dan juga tidak makan, wala syurba dan tidak butuh minum. Malaikat kagak makan, kagak minum, wala nauma dan juga tidak tidur. Lahum bagi mereka. Malaikat kagak makan, kagak minum, kagak tidur, itu bedanya kita sama malaikat. Ya, malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Kalau kita makan mulu, minum mulu, tidur mau sodaqallah. Tafsilu asli minhumu Jibrilu. Tafsilu perincian, tafsir itu perincian. Asrin 10, ya 10 nama minhum dari mereka, dari para malaikat. Malaikat tuh banyak ya, nggak terhitung. Makanya tadi Pak Ustadz bilang sampai kita wudhu aja tuh percikan airnya nggak kehitung. Tetesan air kita wudhu, netes tuh dari cuci tangan aja tuh banyak banget itu. Tes. Itu diciptain sama Allah jadi malaikat yang mendoakan kita yang wudhu sampai wudhunya batal. Hebatnya tuh. Jadi kalau kita wudhu nih, rahasia wudhu nih, seret gitu kan, baca doa, Allahumma inna as'aluka al-yumna wal barokah. Itu tetesannya itu tes itu jadi malaikat. Sama Allah dijadiin malaikat, nggak kehitung tuh berapa tetes coba. Bisa itu nggak? Nggak bisa. Nah malaikat itu kemudian diperintahkan sama Allah beristighfar, mintain ampun buat orang yang wudhu. Selama wudhunya belum batal. Jadi selama wudhunya belum batal didoain malaikat, ya Allah, semoga rahasia ini Engkau ampuni kesalahannya. Ya Allah, semoga rahasia ini dimaafkan dosa-dosanya. Ya Allah, semoga rahasia ini diberikan kesehatan. Ya Allah, semoga rahasia ini mendapatkan keberkahan. Itu doa tuh dari malaikat tuh setiap kita wudhu, bayangkan. Itu tetesan wudhu aja gak terhitung. Tapi yang wajib diketahui sama kita cukup 10. Ya, kalau semuanya diketahui, diwapalin repot. Ya kan ada malaikat hamalatul arsh, malaikat yang menjaga arsh. Ada malaikat hujan, ada malaikat angin. Ya, bahkan setiap rumah kita itu ada penjaga malaikatnya. Ya, buat orang yang dia assalamualaikum, makanya salam itu walaupun gak ada orang, tetap kita harus disunahin salam. Misalnya di rumah kita kosong nih, habis pergi, tetap masuk rumah assalamualaikum, karena di situ ada malaikat yang menjaga kita. Nah malaikat itu akan menjawab waalaikumsalam. Jawab apa? Salam yang benar, assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan. Assalamualaikum. Jangan assalamualaikum juga salah, harus ada a-nya. Kan tulisannya as ya kan? Assalamualaikum. Jangan assalamualaikum. Apalagi kum doang. Terus dijawab sama yang belakang lam. Kum lam. Belakangnya doang. Dari
mereka itu siapa aja? Jibrilu malaikat Jibril. Yang satu, nomor satu malaikat Jibril. Mikailu malaikat Mikail. Israfilu malaikat Israfil. Izrailu malaikat Israil. Munkar malaikat Munkar. Nakir sesetel satu pasang. Warokibun dan malaikat Rokib. Wakada dan demikian juga. Atidu malaikat Atid. Malikun malaikat Malik. Waridwan dan malaikat Ridwan. Ihtada demikian pula. Titik PR.